Halo sahabat Weekly, pasangan Clay dan Sheila Fletcher dikenal sebagai pasangan terhormat di lingkungannya di Louisiana. Apalagi sejak tahun 2011, Sheila menjabat sebagai anggota Dewan Kota. Sehari-hari, Sheila juga bekerja sebagai seorang sekretaris jaksa. Dalam kesibukannya bekerja sebagai sekretaris, Sheila masih sempat aktif berorganisasi dalam komunitas lokal. Sedangkan suaminya, Clay Fletcher, yang dikenal sangat ramah dan hangat oleh rekan kerjanya, bekerja di sebuah lembaga sosial. Berdua, mereka sering hadir di berbagai event-event olahraga. Selain itu, mereka juga sering menghadiri berbagai macam pertemuan, mengadakan event dengan rekan kerja, ataupun sekedar bersanteria dengan keluarga besar. Clay dan Sheila Fletcher sebenarnya punya seorang putri bernama Lacey Ellen Fletcher. Dulu anak itu sering dibawa ke gereja setiap hari Minggu. Namun, sudah cukup lama Lacey Fletcher tidak lagi terlihat tinggal bersama kedua orang tuanya. Bersamaan dengan itu, secara perlahan pasangan Fletcher juga mulai berubah. Mereka jadi lebih tertutup. Keduanya lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah bila tidak ada kegiatan di luar rumah. Tidak ada teman atau keluarga yang pernah mampir lagi ke rumah mereka. Beberapa teman lama Sheila juga sempat bertanya-tanya, mengapa Sheila bertahun-tahun tidak lagi memposting foto Lacey putri semata wayangnya. Postingan terakhir diunggah pada tahun 2011. Saat itu, Lacey berusia 26 tahun. Bagi temannya, sikap Sheila itu sangat aneh. Apalagi Lacey, putri satu-satunya yang seharusnya menjadi kebanggaan Sheila. Bukan hanya di hadapan teman dan rekan kerja saja, Lacey menghilang bak ditelan bumi. Seorang tetangga pasangan Fletcher pernah menanyakan kabar Lacey kepada Clay Fletcher. Dulu saat pertama kali pindah, Lacey sering bermain dengan anak-anak di lingkungan itu. Namun sekarang, mengapa menghilang? Terakhir kali terlihat saat Lacey berusia awal 20-an tahun. Apakah Lacey sudah menikah dan pindah dari sana? Ataukah Lacey pergi kuliah ke kota lain? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu, biasanya Clay Fletcher ataupun istrinya Sheila Fletcher selalu berusaha menghindar, kemudian mengubah topik pembicaraan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli dan memberanikan diri memeriksa keadaan Lacey Fletcher sesungguhnya. Karena tidak ada seorang pun yang menduga pasangan terhormat seperti Clay dan Sheila Fletcher mampu berbuat sesuatu yang begitu tidak manusiawi kepada putri mereka sendiri. Hingga semuanya terungkap di awal tahun 2022, apa yang sebenarnya menimpa Lacey Fletcher. Lacey Ellen Fletcher lahir di Louisiana, Amerika Serikat pada tanggal 25 November tahun 1985. Orang tuanya adalah Sheila Fletcher dan Clay Fletcher. Ketika menginjak usia 9 tahun, orang tuanya membawa Lacey pindah ke sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Tom Drive, Louisiana. Tidak sulit bagi Lacey menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Anaknya memang ramah dan suka berteman. Tak menunggu lama, Lacey sudah akrab dengan anak-anak tetangganya dan sering bermain bersama. Saat duduk di bangku SMP, Lacey bersekolah di Brownfield Baptist Academy. Tak lama setelah itu, Lacey didiagnosis menderita sindrom Asperger atau yang biasa dikenal dengan autis ringan. Saat masih kecil, perbedaan Lacey dengan anak-anak normal lainnya tidak terlalu besar. Lacey yang memang menyukai olahraga masih bisa bergabung dengan klub bola voli. Sikapnya yang manis dan ramah juga membuat Lacey mudah disukai banyak teman di sekolah. Dia sering membantu anak-anak yang baru saja pindah ke sekolah mereka. Lacey akan mendekati mereka, menyapa, mengajak ngobrol, serta memperkenalkan kepada teman lainnya hingga anak-anak baru itu merasa nyaman.
Karena sikapnya itu, teman-temannya menilai Lacey Ellen Fletcher adalah anak termanis sedunia. Namun, beranjak remaja, kelainan yang dideritanya mulai membuatnya kesulitan. Perilakunya masih kekanakan, berbeda dari gadis seumurannya. Dia sering merasa gugup berada di tengah teman-temannya, padahal selama ini Lacey selalu bermain dengan mereka. Orang tuanya jadi sering membawanya ke psikolog untuk mengatasi kegugupannya, namun hal itu tidak banyak membantu. Akhirnya diputuskan, jalan terbaik bagi Lacey adalah keluar dari sekolah dan mengikuti program homeschooling di rumah hingga lulus SMA. Sejak saat itu, secara perlahan, Lacey mulai menarik diri. 1-2 kali dia muncul dan berjalan keluar rumah. Namun, semakin beranjak dewasa, Lacey seolah benar-benar menghilang bagaikan ditelan bumi. Setelah lewat belasan tahun sejak terakhir kali terlihat, akhirnya kebenaran pun terungkap. Pagi hari tanggal 3 Januari tahun 2022, Sheila Fletcher dan Clay Fletcher yang saat itu baru saja kembali dari liburan akhir pekan mereka, dibuat sangat terkejut ketika mendapati Lacey, putri mereka, dalam kondisi tak sadarkan diri dan tidak responsif. Sheila segera menghubungi saluran darurat untuk meminta bantuan. Tak lama petugas sampai ke rumah keluarga Fletcher. Baru saja mereka berdiri di depan pintu masuk, bau yang tidak sedap sudah menyambut mereka. Semakin masuk ke dalam rumah, baunya semakin buruk. Lebih buruk dari sekedar aroma kematian, tetapi kali ini bercampur dengan bau kotoran. Di sana, di ruang tengah di atas sofa kuno bergaya 60-an, mereka menemukan Lacey Fletcher terbaring. Lacey yang sudah menjelma menjadi wanita berusia 36 tahun itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan, hampir saja tidak dikenali. Tulang berbalut kulit hanya tertutup baju setengahnya. Kakinya dalam posisi menyilang, borok bertebaran di mana-mana saking parahnya beberapa menembus tulang. Rambutnya yang dulu berwarna pirang cantik kini tidak lagi jelas warnanya. Kusam, kusut, dan dipenuhi belatung. Saking lamanya berbaring di atas sofa tua itu, hingga seolah meleleh masuk ke dalamnya membentuk sebuah lubang besar. Baunya sangat busuk karena semua kotoran menumpuk di sekitarnya. Para petugas pun menyatakan Lacey Ellen Fletcher, putri mereka, telah tiada. Saat mendengar itu, Clay hanya berdiri tanpa emosi, sedangkan Sheila menunduk sambil menangis terseduh-seduh. Ketika pihak berwenang meminta penjelasan Clay dan Sheila tentang apa yang sebenarnya terjadi, hingga Lacey sampai berada dalam kondisi seburuk itu. Kedua orang tua Lacey Fletcher mengaku bahwa putri mereka sejak lama sudah mengalami kesulitan bersosialisasi akibat apa yang dideritanya. Sehingga sudah belasan tahun Lacey sendiri yang mengisolasi diri dan menolak keluar rumah. Selain itu, pasangan Fletcher mengaku putri mereka kesulitan bergerak akibat penyakit saraf yang dideritanya dan sejak pertengahan tahun lalu Lacey menolak makan. Sheila mengaku selama ini dia selalu merawat putrinya dengan baik, membersihkan luka-lukanya, memandikannya, dan memberinya makan. Namun, hasil forensik menyebutkan penyebab kematian adalah kekurangan gizi dan terjadi infeksi bakteri pada saluran pencernaan, serta diuji positif terjangkit virus Rona yang berkontribusi besar memperburuk kondisinya. Selain itu, diperkirakan Lacey sudah terbaring di sofa selama 12 tahun lebih hingga bisa sampai pada kondisi yang sangat menyedihkan itu. Bukti yang paling nyata bahwa Clay dan Sheila mengabaikan serta tidak peduli pada Lacey adalah ketika mereka meninggalkan Lacey yang tidak berdaya tanpa pengawasan saat mereka pergi libur akhir pekan sambil merayakan tahun baru. Ketika pemeriksaan dijalankan, Clay dan Sheila Fletcher masih sempat berakting seolah mereka bersedih dengan mengadakan sebuah upacara pemakaman bagi putrinya.
Sikap Clay dan Sheila itu sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atas apa yang menimpa Lacey, putri semata wayang mereka. Meski demikian, sekitar 4 bulan setelah Lacey ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Akhirnya pada tanggal 2 Mei tahun 2022, kedua orang tuanya ditangkap dengan tuduhan telah menghilangkan nyawa orang lain dan ancaman hukumannya seumur hidup. Para juri diperlihatkan semua foto-foto Lacey Fletcher yang sangat menyedihkan, serta apa yang sudah dialaminya selama belasan tahun. Sehingga mereka akhirnya setuju untuk menuntut Clay dan Sheila Fletcher sebagai pelaku di balik tragedi yang menimpa putri mereka sendiri. Karena Clay dan Sheila Fletcher sudah berusia lanjut dan dianggap tidak akan melarikan diri dari hukuman, maka pengadilan memutuskan mereka bisa dibebaskan sementara setelah membayar uang jaminan sebesar masing-masing $300.000. Sehari setelah ditahan pada tanggal 3 Mei tahun 2022, Clay dan Sheila Fletcher membayar uang jaminan mereka dan bebas sementara menunggu persidangan pertama atas kasus mereka yang akan diadakan pada bulan Oktober tahun ini. Bila dinyatakan bersalah, maka Clay dan Sheila Fletcher bisa merenungi dan menyesali semua perlakuan mereka kepada Lacey selama ini dari dalam tahanan mereka masing-masing seumur hidup mereka. Hingga saat ini tidak ada yang bisa memahami mengapa mereka memperlakukan Lacey dengan sangat tidak manusiawi. Meski demikian, semoga Lacey Fletcher mendapatkan keadilan sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Itulah akhir kasus hari ini. Jangan lupa, mulutmu harimaumu, segala perkataan yang terlanjur dikeluarkan tanpa berpikir terlebih dahulu dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Maka dari itu, berkomentarlah dengan sopan dan positif. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.